Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan tips ataupun cara bagaimana cara menghadapi teman-teman yang yang iri lah sama kita, yang nggak pernah menghargai kita, dan juga yang kita sudah melakukan yang terbaik ya kan. Kita sudah melakukan apa yang dia inginkan, kita sudah melakukan apa yang dia mau, tapi kita salah di mata dia ya karena salah satunya iri. Oke, saya akan memberikan tips bagaimana caranya menghadapi teman-teman kita yang iri, dan ini 5 caranya. Oke, yang pertama itu kita harus jaga jarak. Semisal di jalan raya gitu kan, kita diantarakan 2 mobil ataupun 2 motor, kita harus jaga jarak atau agar tidak terjadi crash. Jaga jarak tersebut, kita jangan terlalu mendekati yang namanya pembicaraan yang tidak penting kepada dia ataupun siapa dia ya. Teman Anda yang sekiranya tidak penting jangan diomongin lah, agar teman sendiri agar nggak terlalu, biar ada sungkannya sedikit lah sama kita ya kan. Terus tips yang kedua ini kita harus tahu bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang seperti ini. Yang pertama gini loh caranya teman-teman. Yang pertama kita harus misalkan ada teman kita ya yang iri sama kita. Teman-teman tahu nggak, orang yang iri sama kita, teman kita yang iri sama kita, teman-teman tahu nggak, itu artinya fans sejati Anda teman-teman. Kenapa gitu? Karena apa yang tidak ada pada dalam dirinya dia iri gitu kan. Misalkan nih ada orang gagah ya kan, keren lah, sedangkan dia mini gitu, cebol kecil lah kan, misalkan seperti itu katakan, ya otomatis dia iri lah. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa menjadi apa yang dia idam-idamkan sama ini. Men, kamu iri sama dia tuh salah kawan. Karena apa? Dia ciptaan Tuhan, yaitu Tuhan yang mengutusnya untuk menjadi seperti itu gitu loh. Mungkin dia bisa dapetin cewek misalkan sekian banyak rupa ya kan, sudah kodratnya seperti itu, sudah diberikan kelebihan seperti itu sama Tuhan, apa malah lantas Anda irikan dari dia kan. Dan juga yang pertama, misalkan dia punya uang sekian, terus kamu ingin punya uang sekian juga, men, kalau memang rezekimu segitu, oh come on gitu kan. Kalau memang rezekimu segitu ya sudah segitu, disyukuri, dinikmati ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini ya atas nama Tuhan semuanya toh, iya kan. Jadi apa yang perlu dirikan dunia ini gitu kan. Misalkan dia bisa melakukan sesuatu, terus kamu tidak bisa melakukan sesuatu, man, come on, sudahlah. Dia bisa, kenapa kamu enggak? Hatinya sama, otaknya juga sama, ya kan? Kamu punya tenaga, dia punya tenaga, kamu harus bisa, dia bisa, kamu harus bisa, gitu kan? Jangan kamu mencas bahwasanya, kayak gitu cemen, coba lakukan. Kalau kamu memang bisa, coba lakukan. Janganlah kamu ngomong di belakang. Gak penting, men. Gak penting sama sekali, itu pun cemen, ya kan? Terus yang ketiga ini gini, misalkan ya kita punya kayak kendaraan baru misalkan gitu, mobil ataupun motor ataupun kereta, pesawat dan lain sebagainya, apapun yang dinamakan kendaraan, dan dia iri sama kamu ya kan, men, come on, itu jeripayahnya sendiri, men. Apa yang pantas kamu irikan ya kan? Nggak perlu lah ya. Kalau kamu pengen ya kerja keras gitu kan, nggak perlu kamu iri-irian. Terus yang keempat pastinya dalam situasi kegigihan dia pasti ada yang iri ya kan. Contohnya nih, saya pastilah seperti saya ini ada hatersnya tersendiri toh ya kan, pasti itu namanya juga manusia toh, pro dan kontra ya kan. Tapi come on gitu kan, jangan terlalu ngurusin hidupnya orang, come on.
kamu hidupnya sekian, dia hidupnya sekian, men. Jadinya kalau kamu porsinya sekian terus kamu mengikuti yang ini, nggak bisa. Itu sudah kodrat, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu nggak bisa. Kamu ingin jadi dia nggak bisa, karena kamu beda, namanya aja beda kok ya kan. Misalkan si namanya Tony misalkan ya, terus yang diiriin namanya siapa ya yang keren lah, Marco, si Marco lah misalkan, Tony sama si Marco, namanya aja beda men. Kalau si Tony punya kelebihan sekian, si Marco punya kelebihan sekian, si Tony punya kekurangan sekian, si Marco juga punya kekurangan sekian. Jadi nggak perlu lah kalian Anda itu siapa di luar sana iri gitu kan. Nggak perlu men. Itu memang kodrat, itu memang sudah dari Tuhan. Jadinya Allah, kamu tuh apa sih gitu kan, kamu aku juga bisa jadi kamu apa cemen, apaan cemen. Coba kalau kamu memang iri, lakukan apa yang dia lakukan. Jangan aja ngomong, dia bilang banci. Ya serius, banci. Laki-laki ataupun cewek semuanya kalau ngomong di belakang banci, itu banci men. Jadinya lah gitu. Ngapain iri-iri? Barusan keempat, sekarang kelima. 5 tips toh. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini pastinya kayak perilaku kita lah. Kalau misalkan perilaku kita ya kan baik sama orang, terus dia udah baik sama orang, kita baik, terus dia dibenci sama orang, well, kenapa gitu? Ya karena kamu sendiri yang nggak baik gitu kan. Kalau kamu pengen yang baik ya kamu harus contoh yang baik-baik, jangan kamu iri. Nggak baik itu malah itu jadi bumerang buat kamu sendiri. Iya teman-teman, apa ya, nggak sepantasnya lah iri itu ada. Memang sih iri itu ada ya, iri itu dikategorikan warna-warni kehidupan dunia. Boleh warna-warni kehidupan dunia itu boleh, dan itu memang sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ada bahagia, ada sedih, ada kanan, ada kiri, ada hitam, ada putih. Itulah warna-warni dunia. Jadinya kalau hidup tanpa ada warna-warni dunia, hampa kita men. Ya serius, jadinya hampa kita, jalannya ya landai aja weh. Dan ngadepin teman yang kayak gini, yang selalu meremehkan kita, apa aku nggak punya tapi tuh ngejek. Iya, aku nggak bisa gitu, tapi tuh gue ngejek sama kamu, serius itu ngejek. Tapi ya rasa irinya dia sih nggak apa ya, nggak nampakkan gitu loh. Man, come on gitu kan. Kalau kamu bisa, kenapa kamu nggak lakukan gitu? Kalau kamu memang mampu, kenapa kamu nggak melakukan gitu? Kenapa harus aku nggak bisa, aku nggak punya kekuatan apa-apa aja, basi kayak gitu. Itu apa ya, bukan masih kecil lah gitu, sudah dewasa tuh. Ini ya kita harus tahu lah mana yang benar, mana yang tidak. Kalau misalkan teman-teman semua dapat teman yang kayak gini, masuk kanan keluar kiri sudah, nggak perlu, nggak penting. Toh kamu makan bukan dari dia, kamu kerja bukan kerja sama dia, kamu bahagia bukan karena bahagia dari dia, kamu senang bukan karena senang dari dia. Udah, well, jalani hidupmu, jalani hidup kita kan, nggak usah urusin orang gitu. Kalau kamu memang ingin jadi dia, ya kamu harus berusaha lah. Gimana caranya kamu agar seperti dia, tampan seperti dia, gagah seperti dia, ya kan? Sampai goyang-goyang misalnya. Tampan seperti dia, gagah seperti dia, tajir seperti dia, terus banyak cewek seperti dia. Weh man, come on. Kenapa kamu nggak bisa? Dia bisa, kenapa kamu nggak bisa? Kamu harus juga bisa gitu loh. Jangan kayak tai ya kan. Nggak penting kayak gitu. Oke. Mungkin sekian aja ya dari Andre tentunya. Mohon maaf deh apabila ada salah-salah kata ya. Mengingat ini pertama kali saya buat konten kayak gini ya kan. Cuma ingin belajar lah gimana sih caranya buat konten kayak gini kan. Come on man. Kita harus belajar dan banyak-banyak belajar. Saya ini contohnya sih banyak ya youtuber di luar sana yang saya tuh jadikan referensi, bahwasanya saya harus bisa seperti dia. Saya nggak iri, tapi saya harus bisa jadi dia gitu kan. Ini salah satu contohnya, saya harus bisa menjadi dia gitu.
Ya, nggak perlu kita sekarang iri-iri, nggak perlu sekarang kita dengki-dengki. Kita harus jalani apa yang sudah menjadi kodrat kita, dan kita harus jalani apa yang seharusnya kita jalani. Oke, mungkin sekian aja dari Andre tentunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.